Bismillah. Berikut adalah dokumentasi tentang persiapan ya yang harus disiapkan untuk memprogram bahasa C dan C++ pada Visual Studio Code. Jadi untuk langkah awalnya sebelum kita mulai memprogram, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama kita perlu mempersiapkan compilernya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk compilernya di sini saya menggunakan compiler GCC ya atau GNU Compiler Collection. Ya, jadi alamatnya ada di sini, ya, di GCC, GNU Compiler Collection, gcc.gnu.org, itu di sini. Akan tapi untuk cara install GCC ini, terutama untuk platform spesifik, seperti misalnya pada Windows, itu sudah pernah saya jelaskan pada eh, video saya. Ya, atau kalau kalian menggunakan video yang menggunakan platform yang lain, bisa menuju ke link yang tersedia tentang cara downloadnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menginstal GCC, itu kita perlu memastikan bahwa GCC ini sudah terinstall dengan baik. Caranya kita periksa di terminal ya. Di sini saya menggunakan PowerShell. Jadi ada beberapa tools yang perlu kita periksa ya. Jadi untuk bahasa pemrograman C itu kita perlu periksa GCC-nya. Jadi kita ketikkan perintah GCC min version. Nah, ini adalah compiler yang akan kita gunakan untuk mengcompile kode yang ditulis dengan bahasa pemrograman C. Kemudian untuk compiler yang ditulis dengan bahasa pemrograman C++, kita akan menggunakan compiler bernama G++, ya. Sehingga kita perlu periksa apakah dia sudah terinstall juga. Nah, kalau sudah terinstall akan muncul keterangan seperti ini. Kemudian satu lagi tools yang perlu kita praksikan, perlu kita pastikan adalah GDB. Ya, jadi untuk debugging. Nah, ini kita juga pastikan apakah sudah terinstall dengan benar. Nah, di sini sudah terinstall semua ya. Jadi untuk tools untuk compiling dan debuggingnya kita sudah siap. Maka kita bisa tutup terminal kita. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke editornya. Ya, jadi untuk editor kita akan menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi karena video ini adalah tentang persiapan coding untuk bahasa pemrograman C dan C++ menggunakan Visual Studio Code ya, daripada Visual Studio Code. Ya, jadi pastikan kita sudah menginstal Visual Studio Code-nya. Kalau belum, bisa diinstal pada halaman berikut ya, code.visualstudio.com. Nah, di sini nanti bisa download Visual Studio-nya. Visual Studio Code ya. Jadi berbeda dengan Visual Studio. Kalau Visual Studio itu adalah IDE ya, dia lebih banyak fiturnya. Kalau Visual Studio Code dia lebih ke text editor ya. Text editor yang cukup powerful ya, bahkan sangat powerful karena dia memiliki banyak extension ya untuk kebutuhan pemrograman bahkan development sampai deployment. Ya, jadi pastikan sudah download. Nah, kalau sudah download bisa dibuka. Kemudian di sini ada satu extension yang perlu kita pasang. Ya, ini rekomendasi sih. Ya, jadi extensionnya adalah ya C atau C++ ini ya. Jadi bisa dicari di sini. Kalau di tabnya yang extensionnya ini dicari C garis miring C++ ini. Atau menggunakan uh, C++ extension pack ini juga bisa ya. Karena dia secara langsung akan menginstal extension C yang ini ya, C atau C++ ini ya. Kalau extension pack ini isinya kita bisa lihat ada beberapa ya. Ada C++, kemudian ada yang C++ Team, ada CMake dan CMake Tools. Ya, cuman ini opsional juga ya. Kalau dari saya minimal kita punya C atau C++-nya. Ya, jadi ini minimal seperti itu. Nah, kalau sudah bagaimana? Nah, kalau sudah kita bisa mulai aktivitas development kita. Ya, jadi misalkan kita ingin mulai membuat ini ya, program untuk bahasa C, ya, membuat kode program dan kita ingin coba menjalankan. Maka kita bisa eh, mulai dari membuat folder dulu ya. Jadi misalkan saya punya sebuah folder, ini ya, folder tempat saya menyimpan kode C. Saya akan coba buat sebuah folder baru. Kita beri nama misalkan belajar C, ya. Nah, kode ini, folder ini, ya.
kita buka di text editor ya. Kita buka di Visual Studio Code. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah file. Nah, ini ya. File baru kita berikan nama eh, misalkan coba.c. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengetik kode eh, dalam bahasa C, ya. Nah, ini ya. Jadi kita coba ketik kodenya. Jadi kita gunakan kode template ya. Kode template. Print, lalu dan nah, baik. Jadi di sini kita sudah menulis satu kode dalam bahasa C, ya. Kemudian kalau kita ingin coba menjalankan, itu kita bisa tekan tombol play di sebelah kanan atas ya. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ini ada pilihan, kita bisa debug atau run. Ya, jadi kalau debug itu dia akan coba menjalankan sambil menampilkan log. Ya, jadi catatan pada saat proses compile sampai pada saat dijalankan. Tapi kalau kita butuhnya hanya menjalankan saja, kita bisa gunakan yang run aja. Run C or C++ file. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada pilihan debug configuration. Nah, kita gunakan yang gcc.exe ini ya untuk build dan debug active file ini ya. Ini kita klik. Nah, sekarang program kita ini sedang dalam proses compile ya. Kemudian eh, setelah proses compile ini selesai, harusnya program kita ini akan dijalankan. Oh, ini masih belum ya, masih memilih. Kita coba klik lagi run. Kita coba buka terminalnya. Nah, ini ya. Jadi di terminal kita itu dia masih s- memproses build-nya. Oke, kita tunggu. Ini proses build sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah proses menjalankan. Ya, kita tunggu juga hasilnya. Nah, ini ya. Jadi kalau di terminal ini sudah muncul. Halo dari C. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Jadi kita sudah bisa menjalankan eh, kode C pada Visual Studio Code. Ya, jadi kalau kita sudah tulis kode, kita bisa langsung klik run ini kalau mau menjalankan atau kita bisa debug sambil dijalankan. Seperti itu. Nah, pada saat kita menjalankan itu compiler itu akan melakukan proses build ya sehingga pada directory project kita kalau kita lihat nah ini muncul file coba.exe. Ini adalah contoh file executable dari hasil build program kita ya. Jadi supaya bisa dijalankan oleh komputer seperti itu. Jadi itu untuk program C. Nah, kemudian ini kita tutup ya, karena untuk C sudah selesai. Kita akan coba untuk membuat kode program C++. Jadi prosedurnya kurang lebih mirip seperti C tadi. Kita buat satu file dulu, satu folder ya, maksud saya. Kita coba beri nama. Nah, ini foldernya. Kemudian foldernya ini kita buka dengan Visual Studio Code. Nah, ini kita sudah bisa buka. Kemudian di sini kita coba buat sebuah file. Misalkan coba.cpp. Ini ya. Kemudian kita akan coba untuk buat kode standar untuk C++. Karena saya tidak hafal, saya akan coba cari ini ya, kode C++-nya. Kita akan coba lihat sintaks dasar C++. Nah, ini ya. Ini kita akan coba gunakan. Nah, ini ya.
Jadi ini adalah kode default ya pada C++. Nah, ini yang namespace ini opsional ya. Kita bisa gunakan atau tidak gunakan, bebas. Baik, baik. Ini sudah kita tulis, kita simpan. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama ya. Kita bisa coba untuk jalankan. Nah, untuk menjalankan, ini kita akan gunakan compiler yang berbeda dengan C tadi ya. Jadi kalau C itu menggunakan GCC, nah untuk C++ kita akan menggunakan G++ ya untuk build dan debug. Nah, ini kita pilih. Kemudian kita aktifkan tab terminal kita ya dengan shortcut Ctrl tilde untuk melihat hasilnya. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang adalah aktivitas build. Kita tunggu sebentar. Nah, pada proses build ini di direktori kita juga terbentuk satu file executable ya. Jadi ada file coba.exe. Nah, ini file ini yang akan dijalankan juga oleh komputer ya. Jadi kalau kita cek di terminal, ini ya, ini muncul kode kita. Misalkan kodenya kita ganti ya. Halo dari C++. Kita simpan perubahannya, kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, ada aktivitas build lagi, kemudian baru dijalankan lagi kodenya. Nah, ini ya. Halo dari C++. Seperti itu. Baik. Jadi, seperti itu kurang lebih eh, cara ya untuk mempersiapkan eh, memprogram dalam bahasa C dan C++ menggunakan Visual Studio Code. Ya. Jadi langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kita harus mempersiapkan toolsnya, yaitu pertama adalah compiler. Di sini compiler saya menggunakan eh, GCC, ya, compilernya. Kemudian text editor kita akan menggunakan Visual Studio Code. Ya, kemudian kalau kita sudah punya, pastikan kita punya text editornya, yaitu Visual Studio Code-nya dengan extension, ya, untuk C dan C++. Ini ya. Jadi paling tidak gunakan ini. Ini yang direkomendasikan untuk mendukung aktivitas coding bahasa C dan C++ kita. Setelah itu kita bisa mulai untuk menulis kode C atau C++. Kalau sudah nanti kita bisa tinggal jalankan, debug atau run. Dan memilih ya dengan menggunakan compiler yang sudah kita install tadi. Baik, sekian untuk video kali ini.